ilmu kekebalan, kebal bacok, apakah itu musyrik? Nah, kalau ilmu kebalnya itu dari bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa ada ilmu kebal dalam ajaran Islam. Dan beliau berkata, katanya ilmu kebal itu didapati bisa dengan berdoa kepada Allah dan dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Lalu apakah benar ilmu kebal itu ada dalam ajaran Islam? Nah, kalau kita tarik kepada zaman Nabi SAW, ketika dulu Nabi SAW pernah mengalami luka yaitu di sebelah gigi ya. Dulu tuh beliau itu giginya sampai terlepas karena dihantam oleh orang kafir Quraisy. Lalu apakah Nabi SAW itu kebal? Dan kemudian ada para sahabat juga yang syahid, kemudian ada juga yang terluka. Apakah para sahabat itu kebal? Tidak. Lalu kemudian apakah Nabi SAW itu tidak paham dengan isi Al-Quran? Tentu Nabi paham. Apakah Nabi SAW itu tidak berdoa kepada Allah, minta diberi ilmu kebal? Tentu Nabi bisa berdoa kepada Allah. Tapi kenyataannya Nabi SAW tidak kebal dan para sahabat juga tidak kebal. Lalu apakah Nabi SAW itu tidak paham tentang isi Al-Quran? Tentu Nabi SAW paling paham. Nah, ini yang jadi suatu perbincangan ya teman-teman semuanya. Nah, mari kita simak ya. Jadi ustadz pertama mengatakan ilmu kebal itu ada dalam ajaran Islam. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak ya. Ilmu kebatinan atau kekebalan seperti kebal bacok, kebal yang lain-lain lah, bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah semua itu dianggap musyrik? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kekebalan, kebal bacok, apakah itu musyrik? Nah, kalau ilmu kebalnya itu dari bacaan Al-Quran ataupun dari doa minta kepada Allah, kenapa dianggap musyrik? Sedangkan kita ingin kebal dari tembakan dan bacokan, bikin produk sendiri namanya Kevlar. Kita bikin rompi anti senjata, baju anti senjata. Syirik gak makainya? Syirik gak makainya? Enggak. Kenapa? Karena produk kita, produk manusia. Kenapa kekuatan dari Allah ketika kita berdoa, membaca ayat Allah dalam Al-Quran, membaca doa dari Rasulullah SAW seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samai wasmi'ul alim, membaca doa dengan bahasa kita, minta kepada Allah, Ya Rabbi, aku mohon kepada Engkau kuatkan tubuhku ya qawiyyu qawini, jangan biarkan tubuhku mudah terluka oleh senjata. Ketika kita berdoa terus menerus seperti itu contohnya, kemudian Allah ijabah, apakah itu musyrik? Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang musyrik orang yang bodoh ya. Karena pada dasarnya jika ilmu itu adalah doa kepada Allah, maka berarti ijabahnya dari Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu. Nah, ini jawaban dari ustadz yang pertama ya. Katanya ilmu kebal itu apabila kita berdoa kepada Allah, maka nanti Allah akan memberi kekebalan ataupun jadi itu tidak termasuk perbuatan syirik. Nah, masalahnya ya teman-teman semuanya, yang ilmu kebal yang tersebar di masyarakat ini itu dengan melakukan sebagaimana dengan ritual-ritual ataupun puasa-puasa ya. Padahal ya Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu ya, ilmu kebal. Tidak mengajarkan untuk mendapatkan ilmu kebal membaca Al-Quran ini, enggak.
Dan Rasulullah SAW juga tidak mengajarkan agar kebal bacok ya, baca ini, enggak. Jadi kita itu meneladani Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi intinya ya teman-teman semuanya, ilmu kebal itu tidak pernah ada dalam Islam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, seperti mana para sahabat meninggal dalam keadaan syahid. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan ustadz yang kedua tentang masalah ilmu kebal. Dan jawaban ini apakah lebih ilmiah? Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan. Apa hukumnya seseorang yang mengikuti ilmu tenaga dalam? Di dalam pengamalan praktek tenaga dalam tersebut memakai ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang dimaksud ilmu tenaga dalam adalah apa yang kita fahami dengan cara memukul dari jarak jauh, orang kemudian mental, kemudian meninju dari jarak jauh, kemudian orang muntah-muntah. Kalau itu yang dimaksud, wallahu ta'ala alam, ilmu kebal, maka kita katakan bahwa orang yang paling mengerti Al-Quran, yang paling berilmu tentang Al-Quran, dan tidak ada khilaf di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk ilmu itu. Tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk... Nah, teman-teman semuanya, jadi saya itu pernah ya, dulu waktu teman kerja itu ya, jadi dia itu mempunyai ilmu kebal. Jadi dia itu mempamerkan kepada saya ya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi dia itu mengambil pisau daging ya, kemudian ditunjukkan ke saya. Katanya gini, saya punya ilmu kebal, katanya gitu ya. Terus kemudian dia baca juga, saya nggak dengar bacanya, soalnya dia bacanya tuh mulutnya kayak berbicara gitu ya, mulutnya baca-baca gitu. Kemudian diginikan. Ya memang benar kebal ya. Kemudian saya gini, ya udah coba saya yang giniin ya, yang tebas. Dia nggak berani teman-teman ya, dia nggak berani, nggak yakin kayaknya dia. Itulah pengalaman saya dulu tuh. Nah, mari kita lanjutkan. Ilmu tenaga dalam. Lihatlah ketika beliau berperang dan sahabat-sahabatnya yang Allah katakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak seorang pun di antara mereka yang hafiz-hafiz Al-Quran itu yang memakai ayat Al-Quran untuk ilmu tenaga dalam. Bahkan asal usul kenapa Al-Quran itu... Nah, jadi gini ya teman-teman semuanya ya, ilmu kebal itu ya didapat itu yang saya tahu tuh waktu yang teman saya itu ya, yang punya ilmu kebal itu, katanya dia itu berpuasa. Jadi dia didapati ilmu kebal itu berpuasa berapa bulan gitu katanya ya. Itu juga dia nggak boleh makan yang daging gitu. Dan kemudian ya, yang anehnya itu dia sendiri ditebas-tebas dia berani, tapi yang kalau saya yang mau tebas dia nggak berani. Nah itu yang aneh itu ya teman-teman semuanya. Jadi itu seperti tipuan jin ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjut. Dimintakan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan karena banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Kalaulah ayat-ayat itu seperti yang difahami oleh orang ini dengan tenaga dalamnya, tentu mereka yang lebih dahulu tahu ilmu tenaga dalam itu. Tinggal begini saja kan, pasukan Quraisy nggak ada yang bisa mendekat. Iya, betul Ustaz. Ada. Mereka itu berhadapan fisik, pedang dengan pedang, tombak, anak panah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala, mereka terbunuh atau mereka membunuh atau terbunuh. Al-Quran dan itu penghafal-penghafal Al-Quran. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga cedera. Gigi beliau rontok
Dan siapa lagi yang lebih mengerti ilmu Al-Quran dibanding Nabi Muhammad SAW? Fahamlah kita bahwa ini cara mendalami Al-Quran dengan cara yang batil. Justru jadikan ayat sebagai jampi-jampi untuk membuat sesuatu yang teman-teman semuanya, jadi kita sudah dengar bersifat kesyirikan dan ya, pertolongan kepada jadi, jin. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya ilmu kebal. Jadi Islam itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada yang kebal-kebal seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau ilmu kebal-kebal seperti itu berasal dari jin. Ya, berasal dari jin, bisa bersongkol dengan jin, bisa dia mengamalkan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan ya. Nah oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.